Hadirin, acara selanjutnya marilah kita sambut pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Qari Al-Ustaz Muhammad Muhtar. Waduh, biar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel BK Sampurna Bersepti 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita akan mengulas satu video dari Syed Zulfikar Barsaiban yang memang beliau ini terus menerus saja diledek ya, itu oleh para pencinta ya atau para pemerhati ya syariat Nabi. Beliau sering dipertanyakan akan identitasnya dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang itu ya menyledek daripada Syed Zulfikar. Sepertinya memang Syed Zulfikar ya meradang dengan situasi itu dan mencoba untuk memberikan jawaban dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang selalu ya membongkar dia punya identitas dengan sejumlah ya istilah-istilah yang itu sebenarnya memang hendak menjatuhkan Syed Zulfikar Barsaiban. Sejumlah istilah-istilah yang dilekatkan kepada dirinya yang dianggaplah sebagai orang yang tidak suka dengan habaib, bahkan ada yang juga meragukan dia punya marga Barsaiban Al-Idrisi dan sebagainya. Nah itu yang memang kalau kita simak ya, kalau kita lihat perkembangan di media YouTube, memang Syed Zulfikar ini kerap diserang oleh orang karena dia juga adalah orang yang kritis melihat persoalan habaib ini, nasab Ba'lawi yang lagi sedang viral. Dengan sejumlah data-data yang dia miliki, data-data yang sering dia sajikan, memang sedikitnya itu betul-betul mengkritisi hadis daripada nasab Ba'lawi yang hari ini juga memang sedang dikritisi oleh banyak orang. Seperti apa ulasan dan jawaban Syed Zulfikar Barsaiban ini? Yuk kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, melimpah dan barokah. Amin. Baik, saya kali ini akan menanggapi video dari siapa lagi kalau bukan dari akun Vendengki Putra Doraemon. Nah, ini dia postingannya. Cuma mau nanya sama Dadang, ini beneran lu Al-Jabawi atau Barsaiban Al-Idrisi sih? Kamu nanya, Kamu nanya. Wah. Ini lu kok ngefans banget sama gua? Sampai tahu nama lakob gua, lu tahu. Gila. Gua tuh waktu kecil dulu itu dipanggil Dadang. Ya, kalau lu nggak tahu, gua ceritain nih sekarang. Jadi nama gua aslinya kayak gini nih, kayak di KTP nih ya. Muhammad Mikdar Zalfikar, bukan Zulfikar, Zalfikar. Nah, ini gua cerita sama lu biar lu paham. Tak kenal maka tak sayang. Ntar lu kenal sama gua, lu makin sayang dah sama gua. Nama di KTP kan Muhammad Mikdar Zalfikar. Dulu ya, waktu gua masih kecil. Kok jadi lu gua ya? Oke, balik lagi lah kayak semula. Jadi dulu waktu saya masih kecil, teman-teman saya itu mau manggil Mikdar itu susah. Midang gitu, manggilnya bukan Mikdar tapi midang gitu. Akhirnya dulu waktu kecil saya dipanggil dengan Midang. Nah, karena keluarga saya dari ibu ya, denger kata Midang ini aneh gitu loh. Akhirnya mereka ganti, jangan dipanggil Midang, gak enak kedengarannya, ganti aja kayak nama Sunda, Dadang. Akhirnya dari situ muncullah nama Dadang. Ya gara-gara dari keluarga ibu ya yang ada di Sunda. Jadi saya sejak saat itu saya dipanggil Dadang. Awalnya dari Mikdar, jadi Midang, kemudian jadi Dadang. Nah,
Nah, ternyata nama Dadang ini asik juga ya. Saya lihat di beberapa kamus bahasa Sunda, ternyata artinya seperti ini. Waduh. Dalam bahasa Indonesia, Dadang itu artinya jalan penghidupan yang tentram, merdeka, bahagia, dan sempurna. Sedangkan dalam bahasa Sunda, Dadang ini bentuk lain dari nama Agan, Juragan, bangsawan. Wow. Keren juga ternyata. Wah, Masya Allah. Nah, kemudian sama teman-teman saya dipanggil Dadang, ya. Jadi teman-teman SD, SMP, SMA itu tahu semua kalau saya dipanggil Dadang. Nah, kemudian suatu saat saya kan pernah ikut MTQ nasional. Terus kemudian saya sering diundang baca Al-Quran ke sana kemari. Jadi qori ya. Saya diundang di berbagai macam acara. Kemudian saya juga mengajar Al-Quran. Ya, guru ngaji kecil-kecilan lah ya. Di pesantren orang tua saya sendiri dan di banyak pesantren di seluruh Jawa Timur ya. Itu saya dulu memang aktivitas saya seperti itu, mengajar. Jadi guru ngaji. Jadi qori. Nah, suatu saat ada sebuah acara yang besar ya, acara-acara yang levelnya nasional ya. Nah, selesai acara, selesai saya baca Al-Quran, saya dideketin oleh salah satu ulama ya. Beliau mengatakan, "Nak, suaramu itu bagus, bacaan Al-Qurannya bagus, tajwidnya bagus, fasih. Cuma sayang namanya kurang nyantri gitu." Maksudnya gimana Kiai? Saya bilang gitu. Ya, kasihlah nama-nama yang lebih kelihatan santrinya, Muhammad atau Ahmad atau apa kayak gitu loh. Akhirnya saya bilang, saya matur sama beliau, "Ngapunten Kiai, mohon maaf, nama saya sebenarnya aslinya bukan Dadang. Terus nama saya Muhammad Migdar Zulfikar." Loh, ini bagus. Kenapa nggak pakai yang ini aja? Kenapa harus pakai Dadang? Ya, karena Dadang itu lakop Yai, dari sejak lama memang sudah dipanggil Dadang. Ya sudah, kalau kamu berkenan, saran saya kamu pakai nama yang asli saja. Oh, nggih Kiai. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak Kiai. Nah, ya semenjak saat itu, kemudian nama asli saya munculkan. Jadi di setiap acara saya sampaikan kepada MC, kepada panitia, "Tolong nama saya pakai nama asli aja ya, yang ini." Gitu. "Oh ya, siap begitu. Namun di dalam perjalanannya ya tidak semulus apa yang saya bayangkan ya. Di luar ekspektasi. Apa yang terjadi? Tidak semua orang bisa menyebut nama saya dengan baik dan benar. Contoh ya. Menyebut nama Muhammad Migdar, ini banyak yang keliru. Contoh, Migdar keliru Midhar, keliru Mihdar, keliru Muhdor. Ya, suatu saat malah keliru Modar. Modar itu ambiar. Angel sudah kalau sudah begini, angel. Bahaya ini. Apalagi MC-nya waktu itu kayak MC tinju gitu modelnya. Hadirin, acara selanjutnya marilah kita sambut pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Qari Al-Ustaz Muhammad Motar. Waduh, biar ini bahaya itu. Nah, jadi Migdar jadi Motar ya. Kemudian yang Zulfikar ini kan sebenarnya nggak familiar sekali ya. Justru yang populer di kalangan umat, di telinga masyarakat itu Zulfikar. Karena Zulfikar itu sudah diviralkan oleh Bang Haji Roma Irama ya, dengan lagunya yang berjudul Zulfikar. Zulfikar, orang memanggilku. Itu. Terus kemudian dulu ada Perdana Menteri Pakistan kalau nggak salah ya, ada Zulfikar Ali Bhutto. Wah. Nah, akhirnya apa? Banyak orang yang menyebut Zulfikar ini keliru Zulfikar.
keliru Zulkarnain, keliru Zulkifli, keliru Zulkifar, nah, keliru Zulfakor, Zulfikor, banyak. Jadi nggak jelas semua. Ya sudah, akhirnya dari semua itu ya saya kumpulkan, saya pertimbangkan lagi, paling mudah ini dipanggil Zulfikar. Ya sudahlah, akhirnya muncullah nama Zulfikar. Wah, yaitu yang dikenal sampai sekarang. Saya pakai Zulfikar. Gitu ceritanya. Nah, kemudian kaitannya dengan pertanyaan Anda ya, itu ada apa ini Zulfikar ini Al-Jabawi atau saya Basyaiban Al-Idrisi. Kenapa Al-Idrisi? Karena bukan Basyaiban Ba'alawi. Saya dari Sayyid Idris, dari Maroko, yang sebenarnya adalah Asy-Syaibani. Nah, sejarah Asy-Syaibani jadi Basyaiban sudah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya. Nah, kalau saya lihat dari postingan Anda ini ya, itu adalah bitokoh pemberian dari Naqib Al-Kelani. Jadi dari As-Sayyid Asy-Syarif Farid Al-Kelani Al-Hasani Al-Jilani. Al-Kelani itu Al-Jilani. Sayyid Farid ini adalah salah satu pemimpin ya, Naqib dari Naqobah Al-Jilani atau Al-Kelani. Beliau memberikan bitokoh kepada saya seperti ini sebagai hadiah. Untuk apa? Untuk mempererat silaturahim sesama keluarga besar Al-Jilani. Karena nenek saya, ya, tepatnya adalah Canggah ya, di atas saya itu adalah bermarga Al-Jilani. Nah, ini adalah diagram ya, silsilah dari canggah saya yang bernama Nyai Fatimah. Ya, beliau ini termasuk keluarga besar zuriyah dari Kiai Muzaki atau Sayyid Muzaki atau Syekh Muzaki Bujuk Batu Kolong ya, atau Sunan Batu Kolong. Nah, ini nasab beliau sambung sampai ke Ampel, Giri, dan Kudus. Nah, kenapa Sayyid Farid di sini menulis saya dengan Al-Jabawi? Ya, karena kalau dari jalur laki-laki saya ya, jalur buyut-buyut saya laki-laki itu As-Sayyid Asy-Syarif Sa'duddin Al-Jabawi Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Hasani. Nah, keluarga Asy-Syaibani di Indonesia ini masyhur dengan Basyaiban Al-Idrisi. Makanya dulu saya pernah bilang, kalau Basyaiban ini diminta lagi sama Ba'alawi, sama keluarga Ba'alawi, saya nggak diizinkan karena menyerupai marga Ba'alawi. Misalnya, terserah, ambil aja. Saya punya banyak stok. Saya punya banyak stok marga, nggak ada masalah. Ya kalau Anda nggak terima saya ditulis Al-Jabawi, Anda ini siapa? Bukan keluarga saya kok protes. Wong kamu pakai asegaf aja saya nggak tanya, nggak mempermasalahkan, apalagi protes. Kamu mau pakai asegaf ya silakan. Pakai alkalin, alkapon ya silakan. Pakai almarhum ya monggo, nggak ada masalah, nggak ngaruh sama hidup saya. Oke, jadi demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan ada barokah, guna dan manfaatnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.